Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita bertemu lagi dalam jaringan virtual. Hari ini Ibu akan menyampaikan tema 1, subtema 1, pembelajaran ketiga dan keempat. Pembelajaran hari ini terdiri dari mata pelajaran SPK, Bahasa Indonesia, Matematika, dan PKN. Sudah siap memulai pembelajaran? Hari ini Ibu akan mengenalkan permainan tradisional pada kalian. Tahukah kalian permainan tradisional? Atau pernahkah kalian memainkannya? Sebelum memulai pelajaran, kita lihat video berikut ini. Siap kok, kalem kok. Nabrak bae apa? Sudah melihat videonya? Ayo, siapa yang tahu permainan tradisional apa tadi? Ya, video yang pertama adalah video permainan tradisional bentengan. Nah, benteng-bentengan adalah permainan yang dimainkan oleh dua kelompok penawan dan tertawan. Masing-masing kelompok terdiri atas 4-8 orang dan memiliki satu tempat sebagai markas. Markas atau benteng bisa berupa tiang atau pohon. Coba, siapa yang sudah pernah memainkan permainan tradisional benteng-bentengan? Sedangkan video yang kedua adalah permainan gobak sodor atau bisa disebut hadangan.
Permainan hadangan atau gobak sodor dilakukan di lapangan. Arena bermainnya berupa kotak persegi panjang dan dibagi menjadi beberapa bagian secara horizontal dan vertikal. Strategi dalam kedua permainan ini adalah membagi anggota kelompok menjadi penyerang dan penjaga. Penyerang harus menyentuh lawan dan penjaga harus menjaga tempatnya dari pihak lawan. Yang sangat diperlukan dalam kedua permainan ini adalah kerjasama tim. Sudah paham kan strategi permainan tradisional bentengan dan hadangan? Nah, bagaimana sikap kita jika menang dalam permainan itu? Atau bagaimana sikap kita dalam menerima kekalahan dari permainannya? Jika kita memenangkan suatu permainan, maka sikap kita harus rendah hati, tidak sombong, dan tetap menghargai teman yang telah kita kalahkan. Sebaliknya, jika kita kalah dalam suatu permainan, maka sikap kita harus lapang dada menerima kekalahan, tidak putus asa, dan tetap berlatih agar menang dalam permainan selanjutnya. Dari permainan bentengan dan gobak sodor, kita dapat belajar bagaimana bergotong royong dan kerjasama tim atau kelompok. Ibu punya kuis nih, coba kalian perhatikan ya. Dengarkan baik-baik, kemudian tulis jawabanmu di buku tulis. Yang pertama, apakah kamu tertarik pada permainan itu? Kedua, bagaimana aturan permainan tradisional? Permainan tradisional bentengan dan hadangan ya. Yang ketiga, bagaimana strategi yang dilakukan agar menang? Yang keempat, sikap apa yang sebaiknya ditunjukkan saat menang atau kalah? Yang kelima, hal baik apa yang dapat kamu pelajari dari permainan itu? Tulis di buku tulis masing-masing ya. Boleh berdiskusi dengan orang tua atau teman kalian. Indonesia memiliki banyak permainan tradisional yang sangat menarik. Banyaknya jenis permainan tradisional menunjukkan keberagaman budaya yang harus kita jaga. Selain memiliki permainan tradisional yang beragam, Indonesia juga memiliki musik tradisional yang beragam pula. Ada tifa, gendang, rebab, suling, dan masih banyak lagi. Alat musik tifa adalah alat musik tradisional Papua. Bentuknya seperti kendang dari Jawa, tapi alat musik tifa lebih ramping. Kemudian rebab. Rebab adalah alat musik tradisional dari Kalimantan. Cara memainkannya yaitu dengan cara digesek seperti biola. Contoh yang ketiga adalah suling. Kalian sudah pasti tahu kan alat musik tradisional suling itu berasal dari mana? Ya, betul. Alat musik tradisional suling berasal dari provinsi kita, yaitu Provinsi Jawa Barat. Bunyi yang dihasilkan suatu benda berbeda-beda. Begitu pula dengan bunyi yang dihasilkan oleh alat musik tradisional.
Sekarang kita akan melakukan uji coba. Siapa yang tahu bagaimana bunyi dapat sampai ke telinga kita? Nah, bunyi dapat merambat melalui udara. Ayo kita mencoba. Siapkan alat dan bahannya. Siapkan selang plastik sepanjang 2 meter. Langkah kerjanya, pegang salah satu ujung selang dan minta temanmu memegang ujung lainnya. Kemudian, dekatkan ujung selang ke telinga. Minta temanmu berbicara melalui ujung selang yang ia pegang. Tugasnya, dengarkan dan catat apa yang ia sampaikan. Kemudian, berikan hasilnya kepada temanmu untuk diperiksa. Bagaimana? Sudah melakukan percobaan yang pertama? Tulis hasil laporanmu ke dalam buku tulis ya. Sekarang kita akan buktikan bunyi dapat merambat melalui benda padat. Ayo kita coba lagi. Siapkan dulu alat dan bahannya. Yang pertama, siapkan gelas plastik sebanyak 2 buah. Kedua, siapkan benang kasur sepanjang 2 meter. Langkah kerjanya, buatlah satu lubang kecil dengan ujung paku di tengah dasar gelas plastik. Kemudian, potong tali kasur sepanjang 2-3 meter. Masukkan benang ke dalam gelas plastik melalui lubang kecil. Buatlah simpul agar tidak lepas. Kemudian, berbicaralah dengan temanmu melalui telepon gelas plastik. Lepaskan benang dari gelas plastik dan coba berbicaralah dengan temanmu melalui telepon gelas plastik tanpa benang. Dengarkan, kemudian catat yang temanmu sampaikan. Berikan hasilnya kepada temanmu untuk diperiksa. Ingat ya, laporannya harus ditulis ke dalam buku tulis. Kita lanjut pada percobaan yang ketiga ya. Kita akan membuktikan bunyi dapat merambat melalui benda cair. Alat dan bahannya, siapkan ember besar, air, batu koral kecil, dan corong kecil. Cara kerjanya, yang pertama, isi ember dengan air hingga penuh. Yang kedua, masukkan corong ke dalam ember sehingga bagian bawahnya terendam. Usahakan corong tidak menempel pada ember. Yang ketiga, ketuklah salah satu sisi ember dengan menggunakan batu secara perlahan. Sementara itu, dekatkan telingamu pada bagian atas corong. Yang keempat, dengarkan, kemudian catat hasilnya di buku tulis. Jangan lupa ya. Nah, tulis laporan kegiatan percobaannya. Percobaan pertama, media atau perantara perambatan bunyi melalui benda gas atau udara. Bunyi yang dihasilkan bagaimana, terdengar atau tidak terdengar? Coba tulis. Percobaan kedua, media perambatan bunyi melalui benda padat.
tadi dilakukan melalui benang. Bagaimana hasilnya? Terdengar atau tidak? Percobaan ketiga, media perambatan bunyi melalui benda cair. Tadi menggunakan air di dalam ember besar. Sekarang tulis hasilnya, apakah terdengar atau tidak terdengar? Sekarang kita akan membaca sebuah teks yang berjudul Siap Menghadapi Musim Hujan. Kalian lihat buku tema 1 halaman 29. Ayo kita baca bersama-sama ya. Siap menghadapi musim hujan. Musim hujan hampir tiba. Warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan. Mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Pagi itu, semua warga terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan. Pak Semi dan Pak Udin sibuk mengambil sampah yang ada di dalam selokan. Pak Made dan Pak Udin memastikan saluran selokan lancar. Pak Nur mengambil sampah dan meletakkannya di gerobak sampah. Setelah kerja bakti selesai, warga berkumpul untuk menikmati teh hangat dan pisang goreng. Makanan tersebut dimasak oleh ibu-ibu. Mereka senang karena selokan desa sudah bersih. Kini mereka siap jika musim hujan tiba. Setelah membaca teks tentang siap menghadapi musim hujan, sekarang kita sama-sama cari gagasan pokok pada paragraf 1. Seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya, bahwa gagasan pokok biasanya berada di awal atau di akhir paragraf. Pada paragraf 1, teks yang berjudul Siap Menghadapi Musim Hujan, gagasan pokok berada di awal kalimat, yaitu musim hujan hampir tiba. Sedangkan gagasan pendukung adalah penjabaran dari gagasan pokok. Pada paragraf 1 yang sudah kita baca, maka gagasan pendukung adalah 1. Musim hujan di Kampung Babakan. 2. Warga Kampung Babakan bersiap menghadapi musim hujan. 3. Warga Kampung Babakan berencana melakukan gotong royong. Nah, ketiga kalimat itu adalah gagasan pendukung pada paragraf 1. Setelah kita semua bersama-sama membaca teks yang berjudul Siap Menghadapi Musim Hujan sebanyak 3 paragraf, tadi paragraf 1 sudah kita kerjakan bersama-sama. Sekarang silakan berdiskusi dengan orang tua masing-masing. Cari gagasan pokok dan gagasan pendukung di paragraf 2 dan 3. Kerjakan di buku tulis masing-masing ya. Indonesia juga kaya akan keberagaman kain tradisional. Misalnya batik, songket, dan ulos. Jenis-jenis kain tersebut merupakan kekayaan budaya bangsa. Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Coba amati gambar pola batik pada slide ini. Ada banyak bentuk segi banyak
pada gambar batik itu. Sekarang temukan segi banyak pada pola kain-kain di sini. Nah, setelah mengamati kain tadi, ada berapa bentuk segi banyak yang kalian temukan? Ya, ada banyak ya. Lihat pola-pola berikut ini. Ada persegi, persegi panjang, layang-layang, segitiga sama kaki. Ingat ya, bentuk segi banyak adalah bentuk yang tegak lurus, tidak melengkung ataupun tidak bengkok. Segi banyak dibedakan menjadi dua, yaitu segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Segi banyak beraturan mempunyai sisi yang sama panjang dan sudutnya sama besar. Sedangkan segi banyak tidak beraturan, sisinya tidak sama panjang dan sudutnya tidak sama besar. Yang perlu kalian ingat, segi banyak itu bentuknya tegak lurus dan mempunyai sudut. Jika segi 4, maka sisinya ada 4, sudutnya pun ada 4. Jika segi 3, sisinya ada 3, sudutnya ada 3. Begitupun dengan segi 5. Sisinya ada 5, sudutnya pun ada 5. Ayo kita lihat gambar ini sama-sama. Perbedaan segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan ada pada gambar ini. Kita lihat segitiga pada segi banyak beraturan. Segitiga pada segi banyak beraturan mempunyai 3 sisi yang sama panjang dan mempunyai 3 sudut yang sama besar. Sedangkan segitiga pada segi banyak tidak beraturan sebaliknya. Segitiga mempunyai 3 sisi yang tidak sama panjang dan 3 sudutnya tidak sama besar. Begitupun pada segi 4. Segi 4 pada segi banyak beraturan mempunyai 4 sisi yang sama panjang dan mempunyai 4 sudut yang sama besar. Sedangkan segi 4 pada segi banyak tidak beraturan mempunyai 4 sisi yang tidak sama panjang dan 4 sudut yang tidak sama besar. Sekarang sudah paham kan perbedaannya? Nah, kalau sudah paham, ayo kerjakan di rumah kalian masing-masing. Carilah 3 bentuk segi banyak beraturan dan 3 bentuk segi banyak tidak beraturan di sekitarmu. Tuliskan di buku tulis kalian masing-masing. Nah, ibu ada kuis lagi nih. Manakah yang merupakan segi banyak beraturan? Coba lihat baik-baik bentuknya ya. Dan jelaskan kepada orang tuamu. Jika sudah berdiskusi dengan orang tua kalian, kita belajar lagi tentang tari kipas Pakarena. Ayo tonton sama-sama video yang akan ibu tampilkan.
Setelah menonton tayangan tentang Tari Kipas Pakarena, kalian baca teks Tari Kipas Pakarena di buku tema 1 halaman 51. Kemudian tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari setiap paragrafnya. Sekarang kalian lihat tayangan pada slide ini. Ada gambar apa di sini? Ya, ada satu ikat sapu lidi dan satu batang lidi. Apa maknanya? Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, Indonesia hidup penuh dengan keberagaman. Di dalam keluarga, hampir setiap anggotanya berbeda. Di sekolah, kamu mempunyai teman-teman yang berbeda. Di masyarakat pun, kamu mempunyai tetangga yang berbeda-beda. Tahukah kamu, perbedaan yang ada di keluarga, sekolah, dan masyarakat akan menjadi indah apabila dilandasi oleh persatuan dan kesatuan. Apa sebenarnya makna persatuan dan kesatuan? Kita buktikan ya. Coba kalian gunakan satu ikat sapu lidi ini untuk membersihkan sampah di seluruh halaman rumahmu. Dan ambil satu batang lidi, kemudian sapukan halaman rumahmu. Coba bandingkan, lidi yang mana yang bisa digunakan untuk menyapu? Satu ikat sapu lidi atau satu batang sapu lidi? Coba bandingkan. Ya, jawabannya satu ikat sapu lidi. Satu ikat sapu lidi bisa digunakan untuk menyapu. Bisakah sebatang lidi digunakan untuk menyapu? Tentu saja tidak bisa. Lidi bisa digunakan untuk menyapu jika terdiri dari beberapa puluh atau bahkan ratusan lidi yang diikat erat menjadi satu. Dengan menyatukan lidi-lidi dalam satu ikatan, akan tercipta kekuatan yang besar. Begitu pula dengan keberagaman di Indonesia. Persatuan dan kesatuan dapat diartikan kumpulan bagian-bagian yang dapat dipersatukan. Juga merupakan bukti pentingnya kekompakan dalam mewujudkan persatuan. Dengan demikian, persatuan tidak mementingkan kepentingan diri sendiri,
tetapi lebih mengutamakan kepentingan umum. Sekarang, ayo kita temukan contoh-contoh sikap persatuan dan kesatuan. Di sini ada tabel sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan, dan sikap yang tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan. Kalian lihat tabel sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan. Di situ Ibu berikan 4 contoh. Yang pertama, sikap toleransi. Artinya menghormati segala perbedaan yang ada, termasuk agama. Yang kedua, tidak diskriminasi. Artinya memperlakukan semua orang dengan adil, tidak membeda-bedakan. Yang ketiga, mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Yang keempat, saling menolong dan hidup rukun. Sekarang, lihat tabel sikap yang tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan. Ibu berikan contoh 4 sikap. Yang pertama, sikap tidak toleransi. Artinya, tidak menghormati segala perbedaan yang ada. Yang kedua, sikap diskriminasi. Artinya, memperlakukan semua orang dengan tidak adil, membeda-bedakan seseorang. Yang ketiga, individualis atau hanya mementingkan diri sendiri daripada kepentingan bersama. Yang keempat, mencemooh dan merendahkan suku dan budaya orang lain. Sebaiknya kita menunjukkan sikap persatuan dan kesatuan dan menghindari sikap yang tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan. Jika kita memiliki sikap persatuan dan kesatuan, maka hidup akan terasa aman, akan damai, karena semua orang akan saling menghormati, saling menghargai, saling tolong-menolong, dan toleransi. Sebaliknya, jika kita tidak memiliki sikap persatuan dan kesatuan, maka tidak akan terwujud masyarakat yang rukun. Hidup akan kurang harmonis, saling egois, dan memicu konflik di masyarakat. Setelah menyimak seluruh rangkaian pada materi kali ini, silahkan kalian berdiskusi dengan orang tua kalian masing-masing. Nilai-nilai apa saja yang kalian pelajari hari ini? Apa yang perlu kita lakukan untuk mempererat persatuan dan kesatuan? Sebutkan contoh sikap persatuan dan kesatuan di lingkungan rumahmu. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah menyelesaikan materi hari ini. Ibu ucapkan terima kasih dan tetap semangat belajar walaupun dari rumah ya. Untuk orang tua siswa, saya ucapkan terima kasih atas bantuan dan bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.